Baik, selamat siang semuanya Sobat Genpes. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu semuanya. Baik, di sesi kali ini dengan saya Sutris Jaya, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing seperti biasa di kelas pasti ya. Kelas pasti yang memang ini kelas yang kita rutin adakan setiap minggunya bersama CJS International Schools Indonesia, yang mana di sesi kali ini kita akan coba membahas mengenai struktur warrant atau warrant terstruktur. Jadi ini memang produk yang tergolong baru di bursa ya, dan memang tidak semua sekuritas memiliki produk ini. Nah, kami salah satu user ya kebetulan yang mengembangkan produk struktur warrant ini. Baik, dan di sesi kali ini juga mungkin sobat-sobat Genpes yang eh, join di Zoom ataupun yang live di Facebook, itu kalau jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat ataupun di Q&A ya, nanti bisa ajukan pertanyaan selama sesi struktur warrant dipaparkan oleh tim struktur warrant ataupun tim produk. Di sini juga saya nggak sendiri, saya bersama tim produk dan di sini ada Mbak Selin yang akan sharing bersama kita ya bersama-sama hari ini. Saya sapa aja mungkin Mbak Selin. Selamat siang Mbak Selin. Selamat siang, Pak. Baik, apa kabar Mbak Selin? Kabar baik, Pak. Ya, mudah-mudahan baik selalu ya. Dan ini di sesi kali ini Mbak Selin, ini rekan-rekan Sobat Genpes semuanya ingin tahu produk baru kita, yaitu struktur warrant. Memang ini produk tergolong baru, yang mana mungkin nggak semua orang familiar ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemaparan sesi kali ini membuka ya gambaran kepada para investor yang mungkin khususnya investor existing ataupun yang belum jadi investor mengenal dekat dengan produk struktur warrant ini. Dan harapannya mungkin ini juga jadi alternatif bagi para investor atau sobat Genpes semuanya untuk melakukan investasi di pasar modal kita. Baik, mungkin tidak berpanjang kalam gitu ya. Nah, kita akan coba silakan waktunya saya persilakan semuanya ke Mbak Selin untuk memaparkan sesi kali ini. Silakan Mbak Selin. Baik, terima kasih Pak Sutrisna atas perkenalannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung kembali di kelas pasti hari ini paham investasi bersama saya Marcelina Ringo, di mana hari ini saya akan membawakan kembali materi waran terstruktur, dan kita langsung saja, saya izin untuk share screen. Dan topik hari ini kita itu akan membahas investasi cerdas dengan waran terstruktur. Oke, tanpa buang waktu lagi, nah kita akan membahas apa aja sih? Nanti kita akan bahas mengenai definisi dan pengertian waran terstruktur, spesifikasinya, lalu kenapa harus waran terstruktur, dan juga tips investasinya. Tidak lupa juga nanti saya akan menjelaskan mengenai simulasi perdagangan, baik itu di pasar primer maupun di pasar sekunder. Berikut juga dengan promo yang sedang kami jalankan. Oke, mulai saja kita dari pertama. Jadi apa sih waran terstruktur? Jadi kalau misalnya Sobat Genfest bisa lihat di layar yang sudah kita share, di sini untuk sederhananya, waran terstruktur itu merupakan instrumen perdagangan yang memberikan alternatif bagi investor untuk mendapatkan exposure terhadap kinerja saham dasarnya dengan menggunakan modal yang jauh lebih kecil jika dibandingkan Sobat Genfast langsung beli saham induk. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di sini seperti yang terlihat, efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli. Jadi ada hak jual dan juga ada hak membeli. Nah, nanti untuk haknya ini akan dibedakan berdasarkan jenis dari warrant terstrukturnya. Jadi jenisnya ada dua. Yang pertama itu adalah put warrant dan yang kedua adalah call warrant. Nah, kalau misalnya put warrant itu adalah hak untuk menjual terlebih dahulu. Jadi jual dulu baru beli. Nah, kalau misalnya call warrant itu adalah hak untuk membeli. Jadi beli dulu
baru jual. Jadi sistemnya itu seperti saham yang saat ini sedang berjalan gitu ya. Beli dulu sahamnya, lalu nanti sahamnya naik baru jual. Nah, itu eh, yang akan kita bahas yang lebih fokus untuk materi hari ini lebih ke call warrant. Nah, bedanya apa sih warrant terstruktur dengan saham dan juga warrant? Kalau misalnya di sini saya asumsikan Sobat Genvas itu sudah mengenal mengenai saham dan juga warrant. Jadi kalau misalnya saham dan warrant itu yang mengeluarkan adalah perusahaan tercatat atau emiten. Nah, kalau misalnya warrant terstruktur yang mengeluarkan adalah anggota bursa atau perusahaan efek. Nah, untuk saat ini ada sekitar 4 perusahaan efek atau anggota bursa yang menjadi penerbit atau liquidity provider. Dan yang kedua untuk underlying-nya, untuk saham dan warrant itu underlying-nya adalah si emiten itu sendiri. Kalau misalnya warrant terstruktur, underlying-nya itu macam-macam. Untuk saat ini underlying yang digunakan untuk warrant terstruktur adalah IDX 30 atau konstituen IDX 30. Jadi ada 30 saham pilihan IDX yang bisa dijadikan untuk underlying warrant terstruktur. Lalu untuk jatuh temponya bagaimana? Jadi kalau misalnya saham itu tidak ada jatuh tempo. Jadi Bapak Ibu atau misalnya Sobat Genvest pegang saham itu sampai dengan waktu yang jangka panjang, asalkan nanti sahamnya tidak ada listing, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya warrant, warrant sendiri itu ada jangka waktunya, itu paling lama itu sampai dengan lebih dari 2 tahun. Kalau misalnya warrant terstruktur, itu 2 bulan sampai 2 tahun saja. Jadi jauh lebih singkat atau lebih pendek dibandingkan warrant. Nah, kalau misalnya untuk strategi jual beli, kalau misalnya saham itu beli dan juga warrant itu beli. Jadi kalau maksudnya di sini adalah beli dulu baru jual. Nah, beda dengan warrant tersebut sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada 2 strategi jual beli, yaitu ada call, ada put. Jadi berdasarkan jenisnya, kalau misalnya jenis warrant terstrukturnya itu call, berarti Sobat Canvas bisa beli dulu nih, baru jual. Kalau misalnya jenisnya adalah put warrant, berarti Sobat Canvas itu bisa jual dulu, baru beli. Gitu. Nah, potensi keuntungannya itu dari mana aja sih? Kalau misalnya saham kita sudah mengenal, kita akan mendapatkan capital gain dan juga dividen. Begitu juga dengan warrant. Nanti kita akan dapat capital gain dan juga mendapatkan harga saham di bawah harga pasar. Nah, kalau misalnya warrant terstruktur, kita akan mendapatkan keuntungan selain dari capital gain, dia juga akan mendapatkan selisih harga acuan dan harga pelaksana saat jatuh tempo. Jadi nanti selisih harga acuannya ini itu ada istilahnya namanya in the money. Nah, nanti lebih lengkapnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan yang lebih signifikan untuk perbedaan saham, warrant, dan juga warrant terstruktur yaitu adalah kodenya. Jadi Sobat Canvas bisa lihat kalau misalnya kita ambil contoh Telkom, untuk saham Telkom itu kodenya adalah TLKM, kalau misalnya warrant-nya itu TLKM strip W. Nah, beda dengan warrant terstruktur. Kalau misalnya warrant terstruktur itu kodenya jauh lebih panjang, yaitu TLKM YUCX4A. Nah, kenapa kode warrant terstruktur ini jauh lebih panjang? Karena dia memiliki banyak elemen. Di sini saya ambil contoh, di sini adalah BBCA YUCX4A. BBCA adalah kode underlying-nya. Jadi BBCA, saham BBCA itu ada warrant terstruktur BBCA YUCX4A, itu kode underlying-nya. YU adalah kode broker si penerbit. Jadi CGS internasional itu kode brokernya adalah YU. Nah, terus setelah kode broker ada huruf C. Nah, kalau misalnya dia jenisnya itu call warrant, jadi dia akan ditulisnya C. Tapi kalau misalnya warrant terstrukturnya itu jenisnya put warrant, nanti dia akan ditulisnya P. Lalu ada X4. Nah, X4 ini adalah jatuh tempo dari si warrant terstruktur. X itu adalah mengindikasikan bulan November. Jadi ini adalah misalnya di sisi kanan ini Sobat Genvest bisa lihat daftar dari bulan jatuh tempo. Jadi ini adalah bulan derivatif. Nah, untuk X itu adalah November. Nah, 4 itu adalah angka terakhir dari tahun jatuh tempo. Jadi kalau misalnya 2024, itu kita ambil angka 4-nya yang terakhir, jadi 4. Nah, bagaimana dengan A? Kalau A itu adalah kode unik. Kalau misalnya nih, dalam satu seri,
Si penerbit ini, katakan CGS International, mengeluarkan dua waran terstruktur dengan underlying yang sama. Jadi nanti akan dibedakannya itu melalui kode unik di belakangnya. Jadi nanti ada satu BBCAY UCX4A, dan yang kedua ada BBCAY UCX4B. Begitu seterusnya sampai dengan Z. Jadi itu yang akan membedakan waran terstruktur satu dengan yang lainnya. Lalu untuk perdagangan waran terstruktur, untuk auto rejection-nya, jadi nanti akan ada auto rejection kalau misalnya harga waran terstrukturnya itu lebih dari harga underlying-nya atau harga saham induknya. Jadi kalau misalnya harga waran terstruktur BBCAY UCX4A itu saat ini 150 misalnya. Terus ternyata dia naik terus sampai melebihi harga si BBCA-nya. Misalnya sekarang BBCA-nya itu 9.000. Nah, misalnya harga waran terstrukturnya itu 9.100 atau 9.000 menyentuh harga 9.000, dia akan kena auto rejection. Lalu yang berikutnya adalah harga minimum. Harga minimumnya itu yaitu Rp1. Dan untuk saat ini tidak ada maximum price movement. Dan untuk waktu perdagangannya itu sama dengan jam perdagangan saham dari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari 9 nanti pre-opening sampai dengan jam 4. Nah, berikut adalah terminologi waran terstruktur. Jadi, berdasarkan jenisnya itu akan ada call dan juga ada put, dan juga underlying-nya itu underlying constituent IDX 30, dan juga akan ada rasio. Nah, rasio ini adalah rasio perbandingan waran terstruktur dibandingkan underlying. Jadi, kalau misalnya di situ tertulis waran terstruktur tersebut memiliki rasio 2:1. Jadi, dua waran itu nilainya dapat digunakan untuk membeli satu underlying. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo waran terstruktur. Jadi, Sobat Genpes, jadi kalau misalnya sudah memiliki waran terstruktur, harus mengingat jatuh tempo waran terstruktur itu kapan. Lalu harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan ini adalah harga yang dijadikan acuan untuk membeli atau menjual saham underlying. Jadi kalau misalnya hak membeli saham BBCA seharga Rp9.000 nanti ke depannya, maka Rp9.000 merupakan harga pelaksanaannya. Jadi nanti harga pelaksanaan ini akan ditentukan pada saat pasar primer. Lalu yang terakhir adalah harga penyelesaian. Harga penyelesaian merupakan harga acuan underlying pada saat penyelesaian, di mana nanti nilainya ini Sobat Genvest dapatkan dari rata-rata penutupan 5 hari terakhir sebelum jatuh tempo si waran terstruktur tersebut. Gitu. Nah, berikut adalah moneyness dari waran terstruktur. Jadi, yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 3 istilah untuk moneyness di waran terstruktur. Yang pertama adalah in the money, kedua adalah at the money, dan yang ketiga adalah out of the money. Kalau misalnya in the money itu adalah harga penyelesaiannya lebih besar dari harga pelaksanaan. Kalau at the money, itu harga penyelesaiannya sama dengan harga pelaksanaan. Kalau out of the money, harga penyelesaiannya lebih kecil dari harga pelaksanaan. Mungkin Sobat Genvest masih bingung gitu ya, harga penyelesaian, harga pelaksanaan itu seperti apa? Misalnya, harga pelaksanaan itu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, harga pelaksanaan itu selalu sudah ditentukan di pasar primer. Misal untuk waran terstruktur BBCAY UCX4A, harga pelaksanaan di pasar primer itu sudah ditentukan di harga 9.000. Nah, harga penyelesaiannya itu pada saat jatuh tempo, mendekati jatuh tempo, itu saham BBCA-nya itu menyentuh 10.000. Jadi, harga penyelesaiannya itu tentu lebih besar dari harga pelaksanaan. Jadi 10.000 itu lebih besar dari harga pelaksanaannya, itu 9.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya posisinya seperti itu, berarti Sobat Genvest posisinya adalah in the money. Jadi kalau misalnya setiap moneyness ini memiliki nilai waktu dan juga nilai intrinsik, tapi kalau misalnya nilai intrinsik itu hanya berlaku di posisi in the money. Dan masing-masing memiliki resiko atau pengungkit. Jadi kalau misalnya in the money itu resiko atau pengungkitnya itu jauh lebih rendah, sama dengan at the money, tapi kalau misalnya out of the money itu jauh lebih tinggi. Lalu kenapa sih kita harus investasi di waran terstruktur?
Warren terstruktur itu memiliki 5 kelebihan. Jadi yang pertama, underlying-nya itu liquid. Jadi underlying-nya untuk saat ini adalah konstituen IDX 30. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada perluasan untuk underlying-nya itu menjadi IDX 80. Di mana saat ini IDX sedang mempertimbangkan untuk memperluas underlying-nya. Dan yang kedua adalah jual beli kapan saja dengan liquidity provider. Jadi liquidity provider itu sudah memiliki kewajiban dan pasti akan memastikan bahwa itu akan ada bid dan offer. Jadi kalau misalnya Sobat Genvest ingin jual kapan saja untuk warrant terstrukturnya itu pasti sudah ada gitu ya. Bid dan offer itu pasti sudah ada. Dan yang ketiga, modalnya itu jauh lebih kecil dibandingkan Sobat Genvest langsung beli saham BBCA-nya gitu ya. Kalau misalnya saat ini harga BBCA 9.000, berarti Sobat Genvest harus memiliki modal Rp900.000 untuk memiliki satu lot BBCA. Tapi beda halnya kalau misalnya Sobat Genvest membeli atau berinvestasi di warrant terstrukturnya. Jadi warrant terstruktur BBCA itu saat ini misalnya Rp100, jadi untuk satu lotnya itu hanya butuh sekitar 10.000 rupiah gitu untuk memiliki satu lot. Jadi kalau misalnya dengan modal yang lebih kecil dan hasilnya pun jauh lebih tinggi atau leverage. Dan yang keempat adalah eksekusi jatuh tempo otomatis dan dijamin oleh KPI. Jadi kalau misalnya posisinya ke Sobat Genvest saat itu adalah in the money pada saat jatuh tempo, jadi nanti selisih harga acuannya itu akan ditransferkan secara otomatis ke RDN oleh KSE. Dan semua transaksi warrant terstruktur ini dijamin oleh KPI. Dan yang terakhir adalah resiko terukur. Jadi resikonya itu terukur karena modalnya jauh lebih kecil dan potensi keuntungan tidak terbatas. Jadi untuk potensi keuntungannya secara persentase itu pasti jauh lebih besar dibandingkan Sobat Genvest langsung beli underlying-nya atau saham induknya. Dan berikutnya adalah keuntungan warrant terstruktur. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi keuntungan yang kita dapat dari warrant terstruktur, yang pertama itu adalah capital gain, gitu ya. Jadi kalau misalnya beli di harga rendah, lalu jual di harga tinggi. Lalu yang kedua adalah selisih harga acuan dan pelaksanaan saat jatuh tempo. Jadi kalau misalnya nanti pada saat jatuh tempo, Sobat Genvest itu posisinya in the money dan akan ada selisih harga acuan, maka nanti di T+3 setelah jatuh tempo, Sobat Genvest akan menerima selisih harga acuannya. Lalu kenapa warrant terstruktur CGSI? Ada 4 alasan kenapa kita harus memilih warrant terstruktur CGSI. Yang pertama, rasionya itu jauh lebih rendah ya dibandingkan kompetitor lain atau penerbit lain. Dan yang kedua adalah harga penerbitannya itu jauh lebih kompetitif. Dan yang ketiga adalah harga pelaksanaannya pun cukup rendah dengan waktu jatuh tempo yang variatif. Jadi ada jatuh tempo yang lebih singkat ataupun jatuh tempo yang lebih panjang. Jadi lebih panjang itu di sini lebih lamanya itu 9 bulan jatuh temponya. Dan yang terakhir, CGSI itu memiliki MKBD yang memadai. Jadi kalau misalnya posisinya Sobat Genvest adalah in the money, jadi tidak perlu khawatir, jangan perlu takut kalau misalnya CGSI tidak mampu membayar karena kita memiliki MKBD yang sangat kuat. Dan berikut adalah tips investasi untuk warrant terstruktur. Jadi warrant terstruktur itu lebih cocok untuk short term trading ya. Jadi kalau misalnya saat ini kan ada istilahnya scalper trader, day trader, ataupun swing trader gitu ya. Nah, warrant terstruktur ini sangat-sangat cocok untuk mereka yang scalper, day trader, dan juga swing trader. Nah, untuk tipsnya itu bagaimana? Untuk tipsnya yang pertama adalah kita harus memperhatikan rasionya. Jadi rasio perbandingannya itu seberapa besar sih? Karena rasio ini nanti yang akan mempengaruhi dari posisi Sobat Genvest pada saat in the money. Jadi nanti rasio ini akan menjadi pembagi pada saat in the money. Dan yang kedua adalah moneyness. Jadi kalau misalnya warrant terstrukturnya itu in the money, jadi dia pergerakannya pun jauh lebih sensitif terhadap pergerakan harga underlying-nya. Nah, terus yang ketiga adalah volatility. Volatility ini pergerakan underlying-nya itu yang semakin volatile membuat semakin besar kemungkinan
mendapatkan selisih keuntungan atau misalnya in the money. Jadi kalau misalnya volatility-nya semakin besar gitu ya, membuat semakin besar kemungkinan mendapatkan selisih keuntungan, jadi harga warrant terstruktur pun juga semakin menarik. Nah, kalau misalnya untuk tips memilih warrant terstruktur, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pilih underlying-nya. Kalau misalnya Sobat Genvest pasti sudah memiliki ketertarikan di industri tertentu atau di sektor tertentu. Misalnya Sobat Genvest lebih cenderung menyukai saham-saham di sektor perbankan. Jadi Sobat Genvest bisa memilih warrant terstruktur yang underlying-nya itu adalah sektor perbankan. Dan yang kedua adalah analisa kemungkinan tren underlying ke depannya. Kalau misalnya Sobat Genvest sudah memilih, misalnya warrant terstrukturnya adalah perbankan, misalnya katakan kita pick misalnya BBCA gitu ya. BBCA ini nanti tren ke depannya itu seperti apa sih gitu ya. Tren ke depannya itu kita lihat berdasarkan jatuh tempo dari warrant terstrukturnya, misalnya 3 bulan atau 9 bulan ke depan itu nanti trennya dia seperti apa. Jadi Sobat Genvest ini disarankan untuk melakukan analisa teknikal dan juga fundamental terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah pilih spesifikasinya. Jadi Sobat Genvest harus memilih atau memperhatikan rasio, harga pelaksanaan, dan juga masa jatuh tempo dari warrant terstrukturnya. Jadi masa jatuh tempo itu mulai dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi Sobat Genvest bisa memilih warrant terstrukturnya itu sesuai dengan preferensinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah beli dan jual sesuai market view dan juga strategi. Jadi kalau misalnya tadi sudah melihat tren underlying-nya itu nanti ke depannya seperti apa, jadi Sobat Genvest bisa menyusun nih strategi untuk beli dan jualnya itu bagaimana. Nah, berikut adalah informasi yang harus diperhatikan pada saat Sobat Genvest memiliki warrant terstruktur. Yang pertama adalah prospektus. Jadi setiap warrant terstruktur diterbitkan, itu pasti punya prospektus. Jadi nanti prospektus ini isinya apa sih? Isinya adalah informasi umum mengenai penerbitnya, lalu rencana dan tahapan penerbitan, dan juga resiko dan manfaat dari warrant terstruktur. Yang kedua adalah term sheet. Nah, term sheet ini isinya adalah spesifikasi warrant terstruktur. Jadi mulai dari underlying-nya apa, lalu harga pelaksanaannya, rasio, jumlah penerbitan, jatuh tempo, dan juga harga penyelesaian. Lalu untuk berikutnya yang paling sangat perlu diperhatikan adalah masa jatuh temponya gitu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Genvest memegang warrant terstruktur, harus perlu diingat kapan masa jatuh temponya atau kapan berakhir dari masa perdagangan si warrant terstruktur tersebut. Dan juga kalau misalnya si underlying-nya itu mengeluarkan dividen atau misalnya corporate action, jadi nanti ke depannya juga akan ada penyesuaian rasio konversi dari si warrant terstruktur tersebut. Jadi nanti akan ada pemberitahuan biasanya dari penerbit ke si pemegang warrant terstruktur. Lalu kalau misalnya nanti akan ada perubahan term sheet dan juga prospektus, nanti Sobat Genvest juga disarankan untuk aware akan hal ini. Dan semua resiko dan semua investasi itu pasti memiliki resiko, begitu juga dengan warrant terstruktur. Jadi kalau misalnya untuk resiko warrant terstruktur, yang pertama itu adalah resiko pasar. Jadi resiko pasar adalah pergerakan harga yang tidak sejalan dengan prediksi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba market lagi crash gitu ya, tiba-tiba harganya juga turun, nah itu adalah resiko pasar. Lalu resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu adalah potensi kurangnya likuiditas saat transaksi. Tapi sebenarnya resiko ini lebih minim untuk terjadi karena si liquidity provider itu diwajibkan untuk menyediakan bid dan offer gitu ya. Dan kalau misalnya untuk liquid, pastinya untuk underlying yang dipilih untuk menjadi warrant terstruktur, itu semuanya berdasarkan IDX 30 itu adalah saham-saham pilihan yang sangat-sangat liquid. Lalu resiko underlying terjadi sesuatu pada underlying misalnya dilakukan suspensi. Nah, resiko ini juga minim untuk terjadi karena apa? Karena seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya konstituen IDX 30 ini
merupakan saham-saham pilihan di mana dari saham-saham yang liquid atau LQ45 itu disaring lagi. Jadi memang untuk resiko underlying di suspend itu jauh minim gitu ya untuk terjadi. Lalu yang terakhir adalah resiko penurunan nilai seiring waktu. Jadi kalau misalnya apabila warrant terstrukturnya itu out of the money dan tidak dijual, maka pastinya nanti nilainya akan terus turun. Dan juga kalau misalnya Sobat Genvest itu lupa untuk eksekusi gitu ya, untuk jual pada saat jatuh tempo dan jatuh temponya itu sudah lewat, nah berarti nanti akan hangus gitu. Dan berikut kita masuk ke simulasi perdagangan. Nah, di sini saya ambil contoh, misalnya BBCA YU CX4A ya. So, di sini BBCA YU CX4A, di sini dia akan jatuh tempo di tanggal 5 November 2024. Di 5 November 2024 ini, kalau misalnya posisinya Sobat Genvest adalah in the money, jadi otomatis T+3 atau tanggal 8 November, itu nanti akan ditransferkan di sesi 1 jam perdagangan untuk selisih harga acuannya ke RDN Sobat Genvest. Nah, kalau misalnya ingin mengetahui rata-rata harga penutupan underlying, itu bisa dilihat mulai dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November. Dan untuk perdagangan terakhirnya di pasar reguler itu dan juga nego di tanggal 31 Oktober atau T+3 sebelum jatuh tempo. Dan juga 4 November T-1 sebelum perdagangan terakhir itu untuk pasar tunai sebelum jatuh tempo di tanggal 4 November. Nah, ini untuk pasar perdana. Jadi kalau misalnya di sini Sobat Genvest bisa lihat, ini skemanya sama persis. Misalnya kalau misalnya Sobat Genvest ingin beli apa namanya IPO gitu ya. IPO di misalnya untuk saat ini di IPO, tapi untuk saat ini untuk warrant terstruktur itu masih manual. Jadi nanti di pasar perdana kita bisa pilih atau isi form untuk harganya itu mau di harga berapa dan juga jumlahnya itu mau di berapa lot. Nanti skemanya ini sama persis misalnya untuk IPO saham gitu ya. Nah, nanti di pasar perdana ini itu akan dijelaskan di formnya itu exercise price-nya itu berapa atau harga pelaksanaannya itu berapa. Lalu untuk conversion rate atau rasio konversinya itu ada berapa di sini. Kita untuk ambil contoh BBCA YUCX4A untuk rasionya itu 5:1 dan juga nanti akan diberitahukan atau diinformasikan mengenai jatuh temponya atau expirednya. Di sini adalah 5 November 2024. Nah, kalau misalnya si warrant terstruktur ini sudah listing setelah di pasar perdana sudah selesai, lalu nanti akan ada masa penjatahan, lalu distribusi, dan yang terakhir sudah listing. Nah, Sobat Genvest bisa langsung transaksikan warrant terstrukturnya. Jadi kalau misalnya mau langsung jual, silakan. Pada saat nanti harga underlying-nya itu naik, otomatis harga warrant terstrukturnya juga akan naik. Jadi di sini misalnya kita ambil contoh untuk BBCA YUCX4A gitu ya. Untuk BBCA YUCX4A untuk underlying-nya itu naik menjadi 11.500. Otomatis untuk warrant terstrukturnya juga akan naik menjadi harga 650. Padahal di pasar perdana yang di warrant terstruktur tadi kita pesan di harga 250. Nah, jadi otomatis nanti kita akan mendapatkan capital gain sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini sebenarnya skemanya juga sama seperti saham jual belinya. Jadi nanti untuk transfer atau misalnya terima uangnya itu akan menggunakan RDN. Nah, berikut adalah komponen harga warrant terstruktur. Jadi ini adalah warrant terstruktur dibandingkan nilai intrinsiknya. Jadi kalau misalnya di sini kita ada sistem yang namanya time value. Jadi kalau misalnya setiap warrant terstruktur yang time value-nya ini pada saat mendekati jatuh tempo dan time value-nya ini makin mendekati 0, maka dia kemungkinan besar akan out of the money. Namun time value ini menjadi tidak relevan kalau misalnya harga underlying-nya ini bergerak naik melebihi exercise. Jadi time value ini nanti berlaku kalau misalnya dia at the money ataupun out of the money.
Dan berikut adalah perbandingan saham dan waran terstruktur untuk jual beli gitu ya. Kalau misalnya di pasar sekunder, misalnya Sobat Genvest ingin beli saham BBCA, misalnya di harganya saat ini 9.600. Jadi kalau misalnya ingin memiliki 100 slot saham BBCA, Sobat Genvest harus memiliki modal 96 juta rupiah. Beda halnya kalau misalnya Sobat Genvest ingin beli di waran terstrukturnya dengan harga atau pergerakan harga yang sama, tapi modalnya itu jauh lebih rendah dibandingkan underlying-nya. Jadi waran terstrukturnya itu untuk memiliki 100 slot waran terstruktur BBCA, Sobat Genvest hanya butuh 2.500.000. Di mana nanti kalau misalnya underlying-nya atau BBCA-nya itu sendiri harganya naik, otomatis waran terstrukturnya pun juga ikut naik karena pergerakan harganya itu mengikuti underlying-nya. Kalau misalnya waran terstrukturnya itu di harga 650, jadi otomatis kita akan mendapatkan capital gain. Kalau misalnya di sini Sobat Genvest bisa lihat untuk penjualan saham dan juga waran terstruktur, karena memang modalnya juga jauh lebih besar, jadi otomatis untuk secara nominal keuntungannya pun jauh lebih besar. Namun secara persentase dia jauh lebih kecil dibandingkan waran terstruktur. Nah, kalau misalnya berikutnya adalah simulasi jatuh tempo. Kalau misalnya simulasi jatuh tempo ini adalah posisinya in the money. Kalau misalnya in the money, dia harga saham BBCA-nya misalnya sudah menyentuh 11.500. Sedangkan harga pelaksanaan pada saat pasar perdana atau IPO itu sudah ditentukan di harga 10.950. Jadi Sobat Genvest memiliki selisih harga acuan atau keuntungan sebesar Rp550. Nah, di sini kalau misalnya in the money, jadi nanti dikalikan nih lot kepemilikan dari Sobat Genvest untuk waran terstrukturnya, misalnya 100 slot. 100 slot dikalikan keuntungannya 550 dibagi 5. 5 itu apa? 5 itu adalah besar rasio dari waran terstruktur tersebut. Jadi nanti setelah dibagi 5, segitulah yang akan diterima oleh Sobat Genvest di T+3 di sesi 1 jam perdagangan. Dan berikutnya adalah at the money. Kalau misalnya at the money itu harga saham underline-nya dengan harga pelaksanaannya itu nilainya sama. Karena nilai sama, jadi tidak ada selisih harga acuan. Jadi tidak ada transfer dana oleh ke C. Sama halnya dengan out of the money, karena harga sahamnya atau harga underlying-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan harga pelaksanaan, jadi otomatis tidak ada transfer dana. Nah, berikut saya ingin menjelaskan mengenai waran terstruktur yang sudah kami terbitkan. Jadi kita sudah menerbitkan 2 seri. Yang seri pertama itu ada 6 waran terstruktur dengan masing-masing itu underlying-nya itu ada BBCA, BMRI, Telkom, Unilever, MDKA, dan juga Goto. Dan semua 6 waran terstruktur tersebut itu expired di 5 November 2024 mendatang. Karena untuk seri pertama ini masa jatuh temponya atau berlakunya itu 9 bulan dari masa penerbitan. Dan untuk harganya pun jauh relatif lebih murah. Itu mulai yang paling murah itu di Rp33 sampai dengan yang paling mahal adalah Rp250. Dan berikut adalah seri kedua. Seri kedua itu ada kita terbitkan 6 waran terstruktur dengan underlying ada RO, Arto, BBNI, BBRI, Medco, dan juga PGEO atau Pertamina Geothermal. Dengan harganya pun jauh sangat menarik, di mana yang paling murah itu adalah di Rp28 dan juga yang paling mahal itu di Rp54. Untuk seri kedua ini, jatuh temponya jauh lebih singkat, yaitu 3 bulan saja, di mana nanti akan berakhir atau jatuh tempo atau expired di 11 September 2024. Nah, ini adalah performa atau pergerakan harga dari seri pertama. Jadi Sobat Genvest bisa melihat kalau misalnya underlying-nya itu naik, otomatis waran terstrukturnya juga naik. Kalau misalnya
underlying-nya turun, otomatis waran terstrukturnya juga turun. Nah, kalau misalnya yang abu-abu itu adalah underlying-nya atau saham induknya. Kalau misalnya yang biru adalah waran terstrukturnya. Dan berikut untuk seri yang kedua, ini adalah performa untuk seri kedua. Jadi untuk pergerakannya itu dia mengikuti dari underlying-nya. Jadi kalau misalnya underlying-nya itu naik, dia akan otomatis naik. Jadi dengan modal yang jauh lebih rendah, tapi pergerakan harganya itu sama. Jadi untuk waran terstruktur ini jauh-jauh sangat menarik. Dan untuk informasi lebih lengkap mengenai waran terstruktur, Sobat Genvest bisa langsung kunjungi website kita di itrade.cgsi.co.id. Nanti di situ ada menu produk dan jasa, dan lalu pilih waran terstruktur. Di situ informasi lengkap mengenai waran terstruktur, apa itu waran terstruktur, dan juga kalau misalnya kita menerbitkan waran terstruktur, di situ informasi untuk pemesanannya itu seperti apa, di situ jelas informasinya. Berikut adalah promo. Nah, ini adalah program yang sedang dijalankan oleh IDX. Jadi ada Investor Reward Program, di mana untuk saat ini sudah dijalankan untuk periode yang kedua, mulai dari 16 Juni dan akan berakhir nanti 15 September 2024. Program ini dijalankan untuk meningkatkan transaksi ETF dan juga waran terstruktur. Jadi, Sobat Genvest jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti program ini dan tingkatkan terus untuk transaksi waran terstrukturnya karena hadiahnya sangat-sangat menarik, di mana untuk lucky draw-nya itu akan ada top up RDN dengan 20 orang pemenang masing-masing 5 juta rupiah, dan juga akan ada grand prize yang pertama untuk most active investor untuk top up RDN 15 juta rupiah, dan juga highest value investor dengan top up RDN 15 juta rupiah, dan juga ada ultimate lucky draw, di mana nanti Sobat Genvest berkesempatan untuk memenangkan iPhone 15 Pro Max 256 GB. Jadi untuk informasi lebih lengkap mengenai program IDX Investor Reward ini, Sobat Genvest bisa langsung kunjungi idx.co.id/id/investor reward program. Dan akhir kata untuk waran terstruktur ini, now everyone can trade karena modal lebih rendah dengan pergerakan harga yang sama dengan underlying-nya. Jadi untuk apalagi langsung transaksi waran terstruktur bersama iTrade. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarin atas pemaparan sharingnya pada kami atau Sobat Genvest semuanya. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang produk baru kami ini. Memang sangat menarik sekali produk ini, sebetulnya produk yang sebetulnya secara karakteristiknya mengikuti dari pergerakan saham induknya. Jadi rekan-rekan atau Sobat Genvest cukup menganalisa induknya, itu akan bisa memforecasting pergerakan struktur warannya. Baik, sedikit saya akan melanjutkan dari apa yang tadi dibahas oleh Mbak Selin. Saya akan coba simulasikan cara beli dan jualnya, ya. Jadi ini lebih ke platformnya, bagaimana sobat-sobat Genvest bisa transaksi struktur waran ini, gitu ya. Dengan modal yang sangat minim sekali, ya kita akan coba lihat berapa sih harganya di market, di secondary market, gitu ya. Baik, pertama mungkin saya coba izin share screen dulu. Saya coba. Baik, ini tampilan platformnya ini saya coba saya coba close dulu ya. Baik, sebelum ke sini memang mungkin sobat-sobat Genvest atau khususnya yang bagi investor baru jadi investor gitu ya di bulan ini ataupun di tahun ini. Jadi pertama kali saya akan coba pandu ya dari awal bagaimana cara menginstal aplikasi iTrade-nya. Jadi pertama sobat Genvest atau yang baru join khususnya ya ataupun yang baru jadi investor itu masuk ke websitenya kami dulu ya di cgs.co.id ya. Di sini kelihatannya ya sobat-sobat Genvest ya. Di sini masuk ke websitenya kami CGS ya. Di tampilan ini tampilan depan ya di website kami. Jadi nanti pertama di download dulu aplikasinya. Di sini ada platform gitu ya.
pilih yang platform. Di sini ada CGSI Trade. Kita klik. Nah, kita tarik ke bagian tengah ya. Di sini ada versi desktop ya, atau versi web juga bisa ya. Jadi kalau kita coba bagi Bapak Ibu yang mungkin atau Sobat Genpes yang memang menginstal di aplikasi gitu ya, silahkan nanti di sini ada dua pilihannya, ada dua versi, versi yang 32 ataupun versi Windows yang 64. Jadi nanti silahkan dipilih saja, disesuaikan dengan Windows-nya. Terus kalau website, ini tinggal klik aja link di sini. Tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya awal seperti ini. Jadi nanti Sobat Genpes tinggal dimasukkan saja user ID dan password-nya. Oke, saya coba masukkan usernya. Masukkan user dan juga passwordnya. Nah, baik, ini berhasil login di tampilan depan ya. Ketika kita berhasil login di iTrade, tampil seperti ini. Ya, mungkin ini udah di apa namanya, udah dirubah tadi ya. Tampilan awalnya seperti ini kalau sobat-sobat Genpes pertama kali login di aplikasi iTrade. Ya, sebetulnya mekanismenya hampir sama seperti transaksi jual beli saham induknya. Jadi di sini kita tinggal yang membedakan kita harus hafalin tadi kode struktur warrant-nya. Jadi tadi ada dua seri yang sudah dikeluarkan oleh CGS ya. Jadi ada dua seri. Di situ ada Telkom, ada sektor finance juga ada, terus beberapa perusahaan mining juga ada gitu ya. Nanti kita tinggal apa namanya, hafalkan kodenya, terus kita masukkan seperti kita transaksi pada umumnya. Jadi misalkan contoh kita simulasikan bagaimana kita mau beli misalkan si struktur warrant-nya, kita tinggal klik buy misalkan, saya langsung di sini ya, buy, kita misalkan mau beli yang apa tadi misalkan Telkom, misalkan gitu ya, KMYU ya seperti ini kodenya, agak sedikit panjang. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Selin kode-kode ini maksudnya apa, YU, C itu berarti call dan sebagainya gitu ya, sudah dijelaskan. Kita tinggal pilih kodenya ya, terus kita coba masukkan harganya berapa. Kalau kita pengen lihat di sini coba kita lihat dulu ya, harga itu berapa sih bid offernya gitu ya. LKM. Nah, sini kita lihat, di sini ada bid offernya, di sini ada kolom bid 39 dan juga ada kolom offer 40. Oke, kita melihat di sini sedang ya sama seperti investor pada umumnya lagi tawar menawar ya, nawar menawar di sini bid, investor yang sedang antri nawar beli gitu ya, dan juga offer yang jual. Jadi kalau kita misalkan beli ya sebetulnya mekanisme sama, tinggal kita masukkan harga dan lotnya berapa yang kita mau beli. Gitu ya, misalkan saya mau beli di harga 39 gitu ya, beli satu lot gitu ya. Nanti tinggal klik buy, masukkan PIN-nya sama seperti kalau kita mau transaksi saham. Kita confirm. Nah, di sini statusnya masih open, sama ngeceknya pun sama seperti kita ngecek saham. Jadi ketika kita udah berhasil beli SW-nya, kita lihat di misalkan di order list-nya gitu ya. Kita bisa lihat di order list-nya di sini statusnya kita besarin. Nah, muncul kelihatannya di sini ya Sobat Kempes ya. Jadi sudah kelihatan di sini
open beli ya Telkom yang struktur warrant-nya. Jadi sedang antri beli dan tadi juga kita udah simulasikan juga bagaimana jual sama. Jadi kalau misalkan kita jual gitu ya, tadi kebetulan di sini sudah ada Medco ya, Medco yang apa namanya udah beli, terus kita mau jual, caranya pun sama. Ini kebetulan in order saya coba withdraw dulu, atau misalkan ini bisa nggak di cancel atau dirubah harganya, bisa seperti saham pada umumnya juga. Jadi kalau anggaplah ini saya cancel dulu gitu ya, saya cancel dulu, tinggal di order di sini tinggal klik saja yang tanda silang itu, kita klik, kita withdraw, kita confirm, otomatis di withdraw, di cancel. Saya nggak jadi beli struktur warrant-nya ya. Jadi sama seperti kalau kita mau cancel saham pada umumnya ya. Jadi kalau misalkan merubah pun ya sama bisa. Ya selama belum terjadi transaksi bisa dirubah. Tuh. Contoh misalkan saya mau apalagi tadi serinya lumayan ada banyak ya, ada seri 1, seri 2, kita coba simulasikan lagi beli yang misalkan tadi ada Beko lagi lah misalkan ya. Oke, saya mau beli lagi misalkan. Nah, kalau beli ya kalau misalkan saya mau langsung dapat ya tinggal kita lihat di offernya berapa sih yang mau jual gitu ya. Sama seperti kita mau beli saham induk gitu ya. Jadi kita lihat di offer itu berapa, kita tinggal samakan misalkan 16 terus beli satu lot gitu ya. Di situ lotnya ada 17 ribuan, jadi saya beli satu lot masih cukup gitu ya. Satu lot itu kalau dirupiahkan cuma 1.600-an, jadi sangat murah sekali. Kalau kita lihat tangga induknya kan udah lumayan cukup mahal gitu ya. Ya sebagai mungkin beberapa sebagian investor retail atau lagi mahasiswa gitu ya, ataupun yang mungkin keterbatasan dana, ya alternatifnya bisa beli struktur warrant-nya dengan harga yang murah gitu ya. Kita tinggal klik beli gitu ya, confirm. Nah, statusnya di sini langsung match. Kalau kita lihat di sini, statusnya langsung match. Nah, langsung match ya, satu lot gitu ya, di harga 16. Itu. Misalkan kalau saya mau jual, ya kalau mau jual, ya sama, tinggal kita rubah orderannya dari beli, kita jual, ya sahamnya saja kita beli, misalkan gitu ya. Di sini kebetulan sebelumnya sudah ada satu lot, cuma tadi nambah lagi gitu ya, jadi totalnya jadi 2 ya. Jadi ada 2, jadi kita mau jual misalkan semuanya gitu di menu order di sini di foto, kita bisa klik yang hijau ini, artinya untuk jual, ya jual semuanya. Kalau misalkan mau antri ya silakan, yaitu haknya penjual gitu, saya order jual jelas, jualnya misalkan seluruhnya gitu ya, 2 lot, klik confirm. Oke, kita lihat di sini status ordernya masih open. Nah, saya jual 2 lot. Ya tadi pagi saya beli 1 lot, terus tadi saya nambah lagi beli. Ya sama seperti kalau kita beli transaksi jual beli saham induknya ya. Jadi beli warrant itu juga sama. Kita bisa nambahin ya, ataupun kita jual sebagian ataupun jual seluruhan itu sama gitu ya. Nah, di sini saya sudah sedang dijual. Statusnya masih open. Sama statusnya seperti kita jual beli transaksi saham induk gitu ya. Jadi ada open, ada match gitu ya. Kalau open berarti masih bisa dirubah ya, dirubah ataupun ya kita mau nggak jadi transaksi pun bisa selama statusnya masih open. Jadi mekanismenya kurang lebih hampir sama ya, cuma kalau bagi kita yang keterbatasan dana bisa jadi alternatif kita beli struktur warrant-nya ya, asalkan kita analisa induknya. Jadi karena kalau tadi berdasarkan yang dijelaskan oleh Mbak Selin itu memang secara histori itu pergerakan struktur warrant ini mengikuti dengan induknya. Jadi hampir histori itu mengikuti. Ketika dia trennya naik, ketika harganya naik, induknya struktur warrant pun sama seperti itu mengikuti.
dan ketika turun pun ya itu sama, jadi trennya ikut turun juga. Jadi bagi sobat Genpes ya, jadi kalau mau beli struktur warrant ya walaupun harganya murah tapi perlu menganalisa dulu ya si sahamnya tersebut, khususnya ya saham induknya karena pergerakannya itu mengikuti eh, ke saham induknya. Nah, ini mungkin ya sobat-sobat Genpes semuanya yang memang bisa kita sharing kali ini. Ini cukup mudah sebetulnya untuk transaksinya gitu ya. Yang mana memang yang perlu effort adalah ketika menganalisanya. Analisa khususnya analisa saham induknya. Ya, jadi sobat Genpes nggak bisa juga transaksi struktur warrant ini asal beli gitu ya. Tapi yang jelas yang kita eh, apa namanya kita keluarkan produk ini adalah produk-produk memang masuk di perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus. Jadi sudah selektif yang kami keluarkan. Jadi so far secara fundamental dari perusahaannya pun cukup menarik gitu ya. Jadi sobat Genpes nanti silakan. Ini khususnya yang untuk yang uh, sobat Genpes yang punya akun konvensional ya. Tapi ini sebagai informasi aja kalau yang syariah ini memang belum bisa untuk transaksi beli struktur warrant ya karena memang satu fatwanya pun belum ada dan sebetulnya OJK sedang mengkaji mengenai fatwa struktur warrant ini ya mudah-mudahan ya saya nggak tahu targetnya per tahun ini akan muncul fatwanya ya jadi sobat Genpes yang akunnya ataupun tercatat di CGS itu sebagai investor syariah saat ini memang belum bisa beli struktur warrant ini tapi yang mudah-mudahan OJK ini bisa cepat mengkaji karena kemarin pun kita sudah presentasi di menjelaskan ke OJK dan memang OJK saat ini sedang fokus untuk uh, meminta fatwa ke DSNMI mengenai struktur warrant syariah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya ataupun kami sampaikan untuk sesi kelas pasti di sesi hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu sobat Genpes ya khususnya yang baru-baru gitu ya untuk apa mencoba alternatif baru yaitu produk baru kami yaitu struktur warrant. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sobat-sobat Genpes yang belum sempat ikut join di Zoom edukasi kali ini ya bisa pantau terus di website kami jadwal edukasi berikutnya dan juga follow juga Instagram kami di cgs_id. Banyak informasi yang memang bisa kita apa ya ya minimal kita secara produk knowledge-nya tuh meningkat lah jadi bisa mengikuti edukasi program yang kami laksanakan rutin setiap hari atau ada yang mingguan juga itu ya bahkan minggu depan kita juga ada meet and greet dengan emiten INKP jadi silakan kita akan bedah perusahaan INKP yang mana mungkin bisa menjadi gambaran lah bagi sobat Genpes perusahaan ini tuh seperti apa gitu, dan kedepannya mau ngapain gitu. Jadi mudah-mudahan dengan semakin aktifnya sobat Genpes mengikuti program kami ini akan meningkatkan produk knowledge ataupun kemampuan sobat-sobat Genpes semuanya khususnya di investasi di pasar modal Indonesia. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kelas pasti berikutnya. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.